kasus korupsi PT Timah yang telah memasuki babak baru tidak berhenti begitu saja. Ternyata perkara Timah ini bisa dilihat dari dua aspek. Aspek pertama itu dugaan korupsi yang sedang berjalan, proses persidangan yang telah mulai, dan yang kedua ada potensi ancaman keamanan nasional. Baru-baru ini saya berbicara dengan orang teman yang sangat fokus dan konsen di bidang kajian national security atau keamanan nasional. Saya mendapat tambahan informasi. Ternyata di Bangka Belitung itu ada cadangan uranium dan thorium. Kemudian perusahaan yang mengelola itu juga sama, itu PT Timah Tbk atau TINS. PT Timah Tbk diberi kewenangan untuk menambang uranium dan thorium. Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah problematika pengelolaan tambang ini benar-benar timah yang dikeruk atau uranium dari Bangka Belitung? Dan apakah benar itu benar-benar timah atau boksit yang ditambang di Bangka Belitung? Apakah tidak ada kandungan uranium atau thoriumnya atau logam tanah jarang yang sangat diincar oleh dunia sebagai bahan dasar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir? Ini bisa menjadi celaka besar bagi keamanan nasional Indonesia. Nah, apa itu thorium dan apa itu uranium dan bagaimana pengawasannya di Indonesia? Kita simak pembicaraan saya dengan rekan saya. Apakah uranium, thorium itu bagian dari national security? Dan apa itu national security? Selamat sore, Bung Michael. Selamat sore, Bung Martin. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kita tentang apa itu uranium dan tujuannya? Oke, baik. Jadi, jika kita berbicara tentang uranium, ini berbicara tentang inti atom yang mempunyai energi, dan ini merupakan salah satu bahan mineral yang memiliki energi. Jadi, kalau kita pernah belajar dengan kimia, situ dapat kita lihat waktu di bangku sekolah ada namanya sistem periodik unsur. Jadi uranium ini terdapat di periode yang paling besar. Kenapa begitu? Karena mempunyai tenaga yang lebih besar daripada mineral-mineral yang lain yang sudah pernah ditemukan di muka bumi ini. Dan khusus dengan uranium, ini sangat mudah kita dapatkan khusus di Indonesia. Mudah didapatkan maksudnya dalam artian apa? Karena kan memang ini mungkin karena kekayaan kita yang dilintasi Sirkum Pasifik ataupun gunung-gunung berapi yang banyak, sehingga kita dapat menemukan banyak bahan-bahan mineral yang ada di dalam tanah kita, tanah Indonesia. Dalam artian tanah kita ini mengandung uranium yang cukup banyak. Ya, bisa dapat kita katakan banyak dalam artian mungkin orang akan berpikir jumlah tapi kan jika kita membandingkan dengan negara-negara lain, bisa kita dapatkan banyak karena ada beberapa negara yang juga tidak memilikinya, gitu, Bung. Apakah uranium sama dengan thorium? Uranium dan thorium ini dua unsur yang berbeda. Kalau dia thorium, dia memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan dengan uranium. Jadi thorium ini juga sering kita jumpai sehari-hari. Jadi kalau kita pernah menggunakan lampu petromax, jadi lampu pijar yang terbuat dari kain putih itu, itu mengandung thorium dia. Tapi kalau uranium mungkin ini jarang kita temui karena memang ini banyaknya di yang memiliki reaktor nuklir, karena kan ini digunakan sebagai bahan bakar untuk mendapatkan energi. Begitu, Bung. Sejauh mana Anda mengetahui teknologi atau pengayaan uranium ini menjadi energi? Biasanya kalau kita dapat menemuinya di PLTN, karena kan pada prinsip kerjanya PLTN ini bagaimana kita mendapatkan energi untuk dapat menggerakkan turbin yang akan mengumpulkan listrik. Jadi uranium ini dilakukan dengan energi istilahnya fusi. Fusi ini bagaimana dia disederhanakan sehingga dia melepaskan energinya.
Nah, ketika energi ini dilepaskan, jadi seperti PLTN dia mengeluarkan uap. Uap ini sangat panas. Uap ini yang nantinya akan menggerakkan turbin dari generator yang akan menghasilkan ataupun menyimpan listrik tersebut. Nah, baru biasanya juga ini ada di tambang-tambang untuk mungkin fasilitasi kelistrikan di tambang-tambang tersebut. Nah, bisa ini misalnya di tambang-tambang yang sekarang lebih banyak di luar negeri, daerah-daerah seperti Rusia, baru tambang-tambang minyak mereka, Prancis, Tiongkok, mungkin begitu, Bang. Tadi Anda mengatakan bahwa ini banyak ditemukan di mineral terjun di tanah Indonesia. Apakah ini menjadi kekuatan Indonesia dalam diplomasi, geopolitiknya, atau ini menjadi suatu kelemahannya? Ini berbicara tentang geopolitik, kita harus paham dulu kan, Indonesia ini kan dengan politiknya bebas aktif, sehingga bagaimana dia menjadi teman semua negara-negara. Karena pada prinsipnya dan arah negara kita kan berpolitik begitu di luar negeri. Jadi memang jika berbicara saat ini karena kepentingan energi, karena kan semakin meningkatnya populasi, sehingga kan membutuhkan banyak energi yang harus digunakan, baik itu listrik ataupun tenaga-tenaga untuk misalnya pabrik-pabrik ataupun tambang yang dimana kan untuk menuju kesejahteraan masyarakatnya kan. Jadi ketika kita suatu negara mempunyai cadangan energi yang banyak, baik itu berbentuk seperti uranium atau thorium, itu akan sangat istilahnya seksi di negara-negara ataupun di perkancahan pertemanan di global, sehingga lebih ketika kita punya kelebihan kan, ya istilahnya kalau kita berteman kan, ketika kita punya banyak kan pasti kan semua kan mengarah sama kita, pengen berteman sama kita, sehingga bisa mendapatkan energi lebih mudah. Nah, jadi aku pikir ini akan pasti mempengaruhi bagaimana Indonesia di geopolitik dunia. Nah, bagaimana sekarang kita lagi peralihan ke energi baterai. Jadi sekarang baterai juga sudah ada yang menggunakan baterai nuklir yang mempunyai kemarin ada jurnalnya daya tahan sampai 500 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kita satu kali beli baterai yang tenaga nuklir. Nah, ini bisa kita gunakan sampai 500 tahun. Ini kan suatu hal yang memang sangat terbarukan. Jadi sehingga kita bisa menghemat dari finansial, dan juga limbah-limbah untuk baterai-baterai juga kan pasti lebih hemat karena kan kita menggunakan selama 1 untuk 500 tahun, loh. Mungkin begitu, Bang. Apakah uranium dan thorium ini adalah komoditas ekspor resmi Indonesia ke negara-negara sahabatnya? Baik, berdasarkan pengetahuan saya memang jika uranium dan thorium ini sebagai komoditas ekspor, sampai saat ini saya kira kita masih pada tahapan untuk kemarin berdasarkan dari riset di Batan itu badan atom kita masih sampai untuk menghitung berapa dia untuk kandungan thorium dan uranium yang kita miliki di Indonesia. Jadi kan seperti kayak data kemarin, di uranium itu ada 81.000 ton dan thorium tersendiri ada 141 ton. Nah, ini kan cadangan sangat banyak. Karena memang untuk kita bisa untuk melakukan ekspor, kita harus punya fasilitas dalam artian untuk melakukan pengayaan dari uranium ini kan. Jadi kan uranium nggak semata-mata bisa dijual langsung keluar kan di tenteng-tenteng, karena kan ini kan butuh memang spesialisasi khusus orangnya yang bisa, baru labnya spesialisasi juga, baru alat-alat pengamanannya juga, baik itu sampai ke limbahnya. Jadi kan ini sangat komprehensif. Jadi ya, kita belum ada melakukan ekspor dalam hal uranium thorium karena fasilitas kita belum dipersiapkan untuk itu. Nah, tetapi kalau kita berbicara security atau pengamanan, aku kira kemarin saya sempat untuk melakukan visitasi ke 3 reaktor kita. Memang pengamanannya bagus, tetapi berdasarkan pengamatan saya dengan fasilitas tersebut, itu pun sudah bisa melakukan pengayaan dari uranium dan thorium tersebut untuk bisa menjadi komoditi ekspor. Tetapi kan
ini kan belum ada memang instruksi khusus misalnya dari pemerintah kita ataupun kementerian terkait untuk melakukan ini menjadi komoditi ekspor. Dari paparan Anda, Bung Michael, sepertinya ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan Indonesia dalam geopolitik. Apakah Anda sepakat kalau dikatakan diskusi tentang uranium dan thorium belum output, masih sekedar mineralnya saja, kandungan uranium dan thorium ini menjadi topik national security yang harus dilindungi berdasarkan regulasi dan lain-lainnya? Ya, saya sepakat itu. Memang itu menjadi topik utama dalam national security karena memang ini bisa dapat menguntungkan sebagai stabilitas kita dan juga untuk energi dan juga sebagai untuk bahan kita untuk menjadi punya bargaining position baik secara pertahanan ataupun posisi kita baik di global maupun di regional karena memang ketika kita mapan dalam energi ini akan membawa dampak kesejahteraan ataupun kemajuan teknologi kita. Dengan kemajuan teknologi kan ini kan roda-roda pertambangan, industri kita kan berjalan dengan baik dan juga kita akan bisa efisien dalam hal untuk pengeluaran dalam hal energi sehingga kita punya kos yang banyak untuk hal-hal yang lain mungkin misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Baru juga ketika ini kita melakukan pengembangan untuk menjadi persenjataan. Ini kan sangat baik dia untuk bagaimana kita berdiplomasi ke negara-negara lain. Tetapi ini menjadi satu ketakutan kita karena ketika uranium ini di tangan yang tepat, dia akan sangat berdaya guna dengan baik. Tetapi ketika di tangan orang yang salah, ini sangat berbahaya karena memang Di ancaman nasional. ya ini jadi ancaman nasional ataupun global kan. Jika memang benar logam tanah jarang kita atau uranium thorium kita, apakah benar mineral yang diolah di Bangka Belitung itu tidak menyisakan uranium dan thorium? Peraturan dan regulasi soal pertambangan uranium itu sudah ada. Peraturan pemerintah juga sudah menerbitkan bagaimana untuk bisa menambang uranium thorium. Ada 2 badan yang kita kenal zaman dulu. Ada namanya Batan dan ada namanya Bapeten. Saya yakin perkara timah di Bangka Belitung itu tidak sekedar korupsi, tapi ada hal-hal yang sangat sensitif